tadi ya, nomor 4 atau 96 ya. Jadi sudah cukup lama ya, usianya sudah cukup lama sebenarnya kita lihat ya. Dan banyak sebenarnya yang perlu kita juga sampaikan ya. Dan ini menjadi garda terdepan bagi suatu perbankan yang kita kenal dalam jika perbankan ya dalam menurunkan kebijakannya dalam merealisasikannya sebuah kredit, maka ini adalah lembaga yang paling penting bagi dunia perbankan. Karena perbankan pemasukannya adalah melalui kredit dari nasabah ya pada umumnya ya, secara kita lihat secara internal mereka bahwa inilah garda terdepan ya. Dan bagi kita notaris ya khususnya notaris yang rekanan perbankan, maka akta hak tanggungan adalah salah satu akta yang paling dibutuhkan ya dibuat dari perbankan ya. Dan ini kita lihat dari pengertian, kita ulang kembali, kita kaji, kita mungkin sudah pernah belajar di kampus ya, di S1 maupun di notariat ya. Mungkin yang ada yang bukan dari notariat ya atau masih mahasiswa ya, mungkin bisa diulang-ulang kembali bahwa itu adalah ada bagian daripada janji-janji yang harus dituntaskan ya dalam hak tanggungan ya, antara nasabah debitur terhadap kreditur. Nah, kreditur adalah tentu saja adalah perbankan ya. Kita lihat dari sifat hak tanggungan, kita ulang kembali, adalah adanya punya sifat yang tidak dibagi-bagi ya. Kemudian kecuali jika diperjanjikan ya. Jadi bahwa dalam hal pelunasan hutang dilakukan dijamin ya dengan aksuran yang sama nilai dan plafonnya ya kita sebut itu dari bagian objek. Kemudian juga bisa dalam hal ini ya pasal 2 dikatakan adalah hanya membebani sisa objek tanggungan untuk menjamin sisa hutang yang belum dilunasi ya, yang belum dilunasi. Kemudian ya kita lihat dalam penjaminan pelunasan ini, karena ada kaitannya adalah adanya hutang yang harus diselesaikan oleh si debitur ya. Maka kalau ketika hutang itu tidak dibayarkan sesuai waktunya, tentu ada risiko. Salah satunya ya kalau di perbankan ada peringatan, kemudian juga dilanjutkan eksekusi dalam waktu tertentu ya kalau tidak mampu ya memenuhi kewajiban melakukan pembayaran ya. Kemudian apa yang dibebani, yang semua sebenarnya dapat ya dibebani seperti kita ketahui bersama ya, usaha hak milik, hak guna usaha, juga hak guna bangunan ya dapat dibebankan adanya tanggungan ya. Ya. Dan di sini dikatakan ya di pasal 8 hak tanggungan yang harus kita pahami adalah pemberi hak tanggungan adalah orang, perseorangan atau badan hukum yang memiliki atau mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Ya, mana dalam hal ini pemberi hak tanggungan orang, perorangan atau badan hukum yang memiliki atau mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan. Kewenangan ini adalah harus ada pada pemberi tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan ya. Jadi adalah orang perorangan di sini pemberi tanggungan ini ya, mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan. Kemudian di pasal 10 dikatakan ya, pemberian tanggungan didahului dengan janji memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunas hutang tertentu dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian hutang-hutang yang bersangkutan ya. Misalnya perjanjian pokok ya didahului perjanjian kredit kalau di perbankan, atau perjanjian hutang biasanya didahului, maka kemudian dilanjutkan dengan pemberian hak tanggungan itu ya dengan berupa bentuk APHT ya. Kita kenal dengan APHT yang sama-sama kita pahami dan ketahui bersama ya. Di pasal 10-nya dikatakan bahwa ayat 2, pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta ya APHT oleh PPAT
sesuai dengan peraturan undang berlaku ya. Jadi ada amanah dikatakan bahwa harus dengan APHT ya, harus dibuat dengan APHT. Jadi ini yang harus ditekankan ya bagi dalam hal ini ya, dalam pelaksanaan tanggungan tersebut ya, harus dipahami ya. Kemudian ya, apabila objek ya, objek tanggungan itu berupa hak tanah, berupa konversi hak-hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, maka pemberian hak tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah bersangkutan. Ini amanah dari pasal 10 ya Undang-Undang Tanggungan. Kalau objek berupa tanah ini konversi misalkan ya, yang telah memenuhi syarat, harus telah memenuhi syarat ya untuk didaftarkan. Jadi yang kalau belum memenuhi syarat ya ini belum masuk kategori ini ya. Tapi belum didaftarkan, maka kalau ini pendaftarannya belum bisa dilakukan. Lalu pemberian tanggungannya dilakukan bersamaan dengan permohonan. Jadi harus dengan persamaan, ya. Lalu apa yang wajib dicantumkan di dalam APHT? Ya, ini tentu saja adalah nama, identitas, pemegang dan pemberi hak tanggungan, ya. Kemudian domisili pihak-pihak yang termaksud, apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, ya, baginya harus dicantumkan domisili pilihan di Indonesia. Jadi wajib di Indonesia. Kemudian domisili pilihan tidak dicantumkan, ya. Kemudian tempat kantor PPAT ya harus di PPAT yang sesuai dengan wilayah kerja ya, daerah kerja ya, sesuai dengan daerah kerja. Karena kalau di PPAT semua akta itu harus dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya sesuai ya, kecuali 3 akta yang bisa dibuat dengan di luar di daerah kerja PPAT seperti akta tukar menukar ya, APHB dan akta imbreng ya, pemasukan dalam perusahaan ya, dalam hal ini adalah berkaitan dengan perseroan terbatas ya. Kemudian penunjukan ya, utang yang dijamin ya, dimaksud pasal 3 dan pasal 10 ayat 1. Kemudian harus diperlihatkan, harus dicantumkan nilai ya, nilai tanggungan ya. Nah, ini harus kita ingatkan kembali ya. Uraian jelas mengenai objek hak tanggungan ya, objeknya, jaminannya ya, disebutkan bentuk objeknya tadi dijelaskan ya. Dalam PHT ya dicantumkan adalah ada janji-janji ya, ini yang perlu ya kita pahami ya, kita sering kalau bagi teman-teman para sahabat yang sudah terbiasa di dalam akta sebagai rekanan perbankan ini mungkin sering ya dilihat dalam belangko Perkaban 8 2012 itu selalu dicantumkan ya, belangko akta PPAT, yaitu janji membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk menyewakan objek hak tanggungan atau menentukan ya, atau mengubah jangka waktu sewa atau menerima uang sewa di muka kecuali tujuan. Jadi selama masa kredit berlangsung, selama masa hak tanggungan berlangsung, dibatasilah kewenangan pemberi hak tanggungan untuk menyewakan ya, dibatasi untuk menyewakan objek hak tanggungan atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa atau menerima uang sewa kalau jaminan objek itu dalam masa persewaan oleh pemberi hak tanggungan ya, oleh pemberi hak tanggungan ya. Kemudian selanjutnya ya, janji lainnya adalah membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk mengubah bentuk tata susunan objek hak tanggungan kecuali dengan persetujuan tertulis ya. Jadi harus semua persetujuannya harus tertulis ya dari si pemegang hak tanggungan ya, dari pemegang hak tanggungan. Jadi tidak bisa semena-mena dilakukan oleh pemberi hak tanggungan ya. Jadi harus ditentukan secara tertulis. Nah, ini harus kita pahami sekalian ya, harus kita pahami. Kemudian janji-janji yang memberikan kewenangan untuk mengelola objek hak tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan daerah hukumnya adalah sesuai dengan objek. Kalau apabila debitur itu sungguh-sungguh nyata melakukan cedera janji, ya. Jadi dalam hal ini adalah
kewenangan untuk membatasi pengelolaan objek tanggungan tersebut, ya. Jadi selama masa persewaan itu dilakukan bahwa objek itu betul-betul eh, diawasi oleh pemegang hak tanggungan, diawasi selama masa garansi jaminan tadi di dalam masa kredit, ya. Kemudian juga janji memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk menyelamatkan objek hak tanggungan jika hal itu diperlukan pelaksanaan eksekusi untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak menjadi objek hak tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang. Ya, jadi ada upaya bahwa dalam hal ini pemegang hak tanggungan diberi kewenangan menyelamatkan objek hak tanggungan, ya, untuk menuju pelaksanaan eksekusi kalau, ya, dengan mencegah terjadinya hapusnya atau dibatalkannya objek ini jika karena tidak dipenuhi atau karena melanggar daripada peraturan perundang-undangan, ya. Kemudian ada juga janji pemegang hak tanggungan. Yang pertama mempunyai hak untuk menjual, ya, atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur atau pemberi hak tanggungan itu melakukan nyata-nyata cedera janji, tidak melakukan pembayaran, tidak melakukan upaya niat baik, itikat baik untuk melakukan pembayaran. Jadi adanya hak pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak menjual, ya, kekuasaan sendiri, ya. Ada hak untuk menjual. Kaitannya kita lihat dengan contoh AIDA misalnya, agunan yang dapat diambil alih misalnya. Ya, ini ada kaitannya juga sedikit, ya. Kemudian, ya, janji yang diberikan juga kepada pemegang tanggungan adalah objek ini tidak akan dibersihkan, ya, dari hak tanggungan, ya. Janji diberikan adalah pemegang tanggungan pertama bahwa objek ini tidak akan dibersihkan atau diroya dari tanggungan, ya. Kemudian janji bahwa pemberi hak tanggungan tidak akan melepaskan haknya, ya, atas objek hak tanggungan tanpa persetujuan terlebih dahulu. Ini penting poin G, ya. Pemberi hak tanggungan ini tidak akan melepaskan haknya di dalam kredit berlangsung, tidak boleh membuat akta jual beli, tidak boleh menjual jaminan, ya, selama masa hak tanggungan berlangsung, tidak boleh membuat PPJB, membuat perjanjian pengikatan jual beli selama masa tanggungan berlangsung, ya, selama masa kredit berlangsung. Ini ada larangannya, ya. Jadi ada kaitannya jual beli tidak boleh dilakukan ketika objek masa dalam jaminan bank, ya. Dalam jual beli PPJB juga ada janji-janji bahwa jaminan, ya, oleh penjual pada pembeli dalam PJB di akta yang lain, ya, bahwa objek itu tidak dalam sengketa, tidak dalam jaminan. Nah, jadi tidak boleh kecuali kalau PPJB boleh dilakukan terhadap dalam objek hak tanggungan karena memang si pembeli ini niatnya adalah untuk membeli, ya, melunasi, membantu melunasi debitur, ya. Kemudian apakah dia kemudian akan juga menjadi debitur baru, nah itu hal lain, ya. Tapi dia bisa membuat PJB, ya, dengan kaitan melunasi dan kemudian proses selanjutnya, ya, proses peralihan hak kepada si pembeli, ya. Tentu proses-proses kredit sudah selesai, ya, lunasi dibantu oleh pihak pembeli misalkan, itu boleh. Tapi kalau masa berlangsung, ya, kredit ini dilarang, ya, melakukan transaksi peralihan hak atau jual beli atau pelepasan hak, apalagi dengan membuatnya dengan akta PPJB, ya, ini sangat-sangat dilarang. Kemudian ada janji lain adalah bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh, ya, hak tanggungan, pemegang hak tanggungan memperoleh seluruh sebagian dari ganti rugi yang diterima, ya, oleh pemberi tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila
objek hak tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi hak tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum. Kaitannya adalah dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau pembebasan tanah ya untuk kepentingan umum atau pemerintah ya. Jadi kaitannya adalah dalam ini adalah apabila objek tanggungan dilepaskan haknya, di mana pemegang hak tanggungan atau kreditur memperoleh seluruh atau sebagian ganti rugi yang diterima oleh pemberi hak tanggungan atau debitur untuk pelunasan piutangnya apabila objek ini dijadikan untuk pengadaan umum, untuk kepentingan umum ya, untuk pelepasan haknya. Ya. Kemudian janji pemegang hak tanggungan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi hak tanggungan untuk pelunasan piutangnya. Ya, jika dia menggunakan asuransi, kalau berhalanganlah si pemberi hak tanggungan atau debitur ini, maka dimungkinkan bahwa asuransi ya bank insurance ini ya jadi bank asuransi dapat jadikan diterima oleh kreditur atau pihak pemegang hak tanggungan ya. Kemudian janji yang dimaksud ya di pasal 14 ayat 4 ya. Kemudian janji yang memberikan kewenangan pada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji atau batal demi hukum. Janji memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan guna memiliki. Nah, ini ada kata-kata janji ya untuk memiliki. Kemudian ada yang perlu dilakukan berkaitan ini yaitu adanya SKMAT ya berkaitan terhadap hak tanggungan ya yang sebelum dilakukan tanggungan diperlukan ya. SKMAT wajib ya dibuat ya menurut Perkaban 8 2012 bisa secara notaril bisa secara PPAT. Tetapi kalau dalam daerah kerja yang sama ya maka itu wajib dibuat dengan akta secara bentuknya adalah akta PPAT, tidak boleh dibuat notaril. Kapan SKMAT dibuat secara notaril? Kalau ya dalam hal ini si pemberi kuasanya ya berada di dalam kota yang berbeda ya, kemudian dia berada objeknya tidak sama dengan mereka membuat di pembuatan SKMAT, maka dibuat secara notaril ya, bentuknya murni secara notaril berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris ya. Jadi tidak perlu karena waktunya tidak karena kalau tidak sama objeknya nanti melaporkan bulanannya ini juga repot ya. Nah, ini dimungkinkan. Dalam SKMAT ini wajib dibuat dengan adanya syarat itu tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum selain daripada membebankan hak tanggungan. Jadi kuasanya adalah khusus saja untuk berkaitan dengan pembebanan hak tanggungan dan tidak memuat kuasa substitusi. Lalu juga harus mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, ya, jumlah hutang, nama serta identitas kreditornya. Nama, identitas debitur apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan, ya, bukan pemberi hak tanggungan. Kemudian kuasa membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali, tidak akan berakhir oleh sebab apapun kecuali karena kuasa tersebut dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya. Atau karena ya ini kalau kuasa ya sesuai dengan kaum perdata kuasa ini kan berakhir salah satunya ya dicabut juga kalau si pemberi kuasa itu adalah telah meninggal dunia ya. Kuasa membebankan tanggungan juga mengenai tanah sudah terdaftar yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan APHT selambatnya 1 bulan setelah diberikan ya. SKMAT ini yang terdaftar. Jadi dalam aturan yang biasa kita lihat SKMAT itu tidak boleh lebih dari 1 bulan ya. Jadi dalam 1 bulan itu harus segera dibuat dilanjutkan dengan akta PPHT ya, dengan akta PPHT. Ya. Kalau yang tanah yang belum atau tidak terdaftar ya, maka wajib diikuti dengan pembuatan akta PPHT selambatnya itu 3 bulan ya setelah SKMAT dibuat sudah diberikan. Tetapi kalau yang belum terdaftar objeknya ini ya dalam prakteknya di BPN
Ya, ini waktunya tidak 3 bulan ya, bisa melebihi ya. Kalau objeknya belum bersertifikat intinya atau belum terdaftar di kantor pertanahan. Makanya di dalam prakteknya sebenarnya sebagian besar perbankan ya belum atau tidak mau saat ini menerima ya namanya objek ini yang belum terdaftar di kantor pertanahan. Ya, umumnya ya mereka menginginkan ya kalau dalam menjadi garansi atau objek ya objek daripada jaminan daripada objek yang diberikan oleh si pemberi tanggungan atau si debitur ini adalah objek yang betul-betul sudah terdaftar ya sudah ada hak-haknya terdaftar karena akan repot ya jadi perbankan biasanya tidak bisa melakukan. Kemudian kita lihat di aksesnya kita lihat ya bahwa ada kalau kita sekarang ada akte elektronik ya, jadi bisa melalui elektronik. Lihat di sini bahwa banyak ya, mohon Bapak Ibu sekalian yang ini tolong di remote. Kemudian atap pemberian tanggungan ya di situ ada kita lihat ya pelayanan elektronik, kita lihat ada layanan pertanahan, ada data jual beli atau sekarang kan sudah ada yang baru-baru ini ya peraturan dari Menteri Agraria ya elektronik sekarang sudah bisa diakses ya nomor 3 tahun 2023 sekarang ya. Nah, kemudian sekarang di sini layanan ini semua akta-akta yang ada ya, jual beli kah, tukar menukar, hibah, pemasukan modal ke dalam perusahaan ya, HPHB, HPHT ya, pemberian HGB, hak pakai, SKMAT, juga akta sesi, subrogasi ya. Jadi ada ya diakses di elektronik oleh BPN ya melalui jadi semua ya sekarang melalui online ya melalui proses-prosesnya ya kita lihat di menu-menu ini kita lihat ya juga ada ya proses-proses ini menu dari mitra BPN ya dari ini kita lihat ya ini sudah semua ketahui ya mungkin ya kalau yang sudah PPAT ya sudah paham ini. Kemudian ada PAT online ya. Jadi sudah bisa pendaftaran ya melalui proses secara online ya. Apakah juga melalui perbankan, jadi bank juga bisa melakukan langsung ya. Nah, ini kalau kita lihat kemudian didaftarkan ya. Kemudian melengkapi aktanya ya diisi ya. Kemudian berapa ya nilai ya menjadi pada objek ya di-input nomor akta, ya, tanggal, mata uang, ya. Kemudian nilai ini adalah dihitung nilai tanggungan yang diajukan oleh debitur. Kalau lebih dari satu bidang sertifikat, ya, dapat dilakukan dengan cara parsial atau penuh, dapat dijabarkan dalam tahap penginputan, ya. Jumlah total harus sama dengan nilai, ya. Nilai penuh maka di masing tidak perlu diinputkan nilai parsialnya. Kemudian input benda lainnya ya juga bangunan dan termasuk tidak terbatas pada hasil karya ya. Kemudian juga dalam debitur ya kalau pihak debitur yang berutang ke pihak lain ya maka di sini dikatakan harus berapa isian kelengkapan ya. Jadi harus lengkap diisi semua data-datanya harus lengkap ya. Kemudian berapa item ya kita lihat di sini semua diisi ya email, NPWP ya diisi semua ya. Kemudian kalau dalam hal ini ada kaitan ya kaitan dengan PT misalnya ya ininya debiturnya ya jadi harus diinput data-datanya semua ya nah, seperti ini. Nah inilah kita lihat ya ini contohnya ya. Ya, ini beberapa klausul yang perlu kita pahami ya, dalam sebuah akta ya. Jadi ada di sini dikatakan ya, ini dalam penyelesaian perselisihan di sini. Apabila di kemudian hari pelaksanaan perjanjian ya, ini kalau ada kaitan dengan perjanjian ya, maka pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat ya. Apabila penyelesaian mufakat tidak tercapai, maka
penyelesaian jalur hukum di kantor panitra pengadilan negeri ya. Nah, ini kalau di notaris saat ini ya, khususnya dengan notaris, kita juga diperkenankan ya. Ini di luar konteks hari ini, penyelesaian perselisihan ini tidak semata-mata ya lewat pengadilan, bisa kita menawarkan ya, kita membuat pilihan kepada klien kita untuk bisa penyelesaian ini dilakukan dengan di luar pengadilan atau di luar sengketa melalui arbitrase misalnya. Ini untuk perjanjian tertentu ya. Karena kalau ini dilakukan, maka pengadilan tidak perlu lagi, maka tidak bisa masuk di dalam sebagai pihak yang menyelesaikan persengketaan para pihak yang ada di akta notaris ya, di akta notaris dan akta PPAT misalnya ya. Jadi tidak ada ranah wilayah daripada pengadilan untuk masuk ya, kalau akta di situ dikatakan penyelesaian perselisihannya adalah melalui arbitrase ya. Jadi ini harus kita jadikan masukan juga dalam pembuatan akta khususnya perjanjian. Karena salah satu kelebihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini bahwa akta notaris itu tidak akan disentuh oleh para pihak yang bersengketa. Tidak ada upaya menggugat bahwa akta notaris itu ingin digugat untuk dibatalkan. Berbeda dengan penyelesaian lewat pengadilan. Ya, penggugat itu memungkinkan mengajukan gugatannya, salah satunya adalah meminta pembatalan akta yang dilakukan oleh notaris atau PPAT. Nah, ini perbedaannya yang mencolok terhadap penyelesaian perselisihan, perbedaan lewat pengadilan atau di luar pengadilan, ya. Dan itu dimungkinkan penyelesaiannya. Khusus arbitrase ini hasil ya, khusus arbitrase yang resmi ya, BANI ya, Lembaga Badan Administrasi Nasional Indonesia, itu hasil putusannya itu berlaku secara internasional karena Indonesia sudah meratifikasi ya arbitrase. Nah, kemudian putusan arbitrase ini adalah final dan binding ya, tidak bisa dilakukan banding ya atau kasasi. Dan putusannya harus diterima secara sukarela, 3 bulan sudah harus putus dan sidangnya adalah rahasia. Jadi tidak ada disentuh notarisnya. Notaris tidak akan pernah dipanggil. Akta notaris tidak akan pernah dimintai ya, ataupun dimintai mungkin sebagai alat bukti, tapi si yang ada, notaris yang ada pembuat akta ini tidak pernah dipanggil, apalagi dibatalkan, tidak ada. Beda pengadilan negeri ya, pengadilan yang menyelesaikan ini, kemungkinan untuk akta itu diupayakan oleh penggugat untuk memohon dibatalkan itu selalu ada ya. Kemudian ada yang lain ya, dalam pernyataan penghadap ya, ini paling sering ya kita lihat di dalam praktek ya. Ini yang sering saya sorot dalam berbagai kesempatan, yang sering saya lakukan ya, koreksi ya. Para penghadap dengan ini menyatakan, menjamin sepenuhnya kebenaran identitas para penghadap ya. Kalau saya kalimatnya lebih tepat adalah para penghadap dengan ini menyatakan, menjamin sepenuhnya kebenaran identitas isi akta ya, dokumen-dokumen pendukungnya ya, atau data-data lainnya ya, adalah menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya jika kemudian terjadi gugatan dan atau tuntutan ya. Nah, cukup sampai di situ. Di sini contohnya, oleh karena itu membebaskan saya notaris dan para saksi. Nah, ini kata-kata seperti ini, kalimat seperti ini yang membebaskan notaris dan saya notaris dan saksi. Ini harusnya saran kita tidak perlu dicantumkan dalam akta notaris. Karena notaris sendiri dan saksi itu tidak kebal hukum ya. Apalagi kalau kita notaris membuat akta dipanggil oleh MKN, Majelis Kehormatan Notaris, maka kalau sebagai saksi ya, tapi kalau notaris sebagai tersangka, nah, dipanggil oleh penyidik ya, biasanya tidak
perlu kita minta perlindungan lagi dengan Majelis Kehormatan Notaris. Karena kalau notaris dipanggil sebagai tersangka, maka harus langsung memenuhi pemanggilan ya berdasarkan pasal 244 KUHP ya. Jadi harus langsung memenuhi panggilan, tidak perlu meminta bantuan di perlindungan ke Majelis Kehormatan Notaris. Termasuk juga saksi, saksi akta notaris itu kalau dipanggil ya oleh penyidik ini langsung memenuhi panggilan, tidak perlu, walaupun dia sebagai saksi juga ya, sebagai saksi. Jadi kalau saksi pegawai atau saksi akta itu tidak ada perlindungannya untuk meminta perlindungan pada Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris hanya melindungi notaris sendiri, tidak pegawainya. Ini harus diingat, pegawai notaris tidak dilindungi oleh Majelis Kehormatan. Jadi kalau pegawai notaris dipanggil oleh penyidik, bagaimana? Kita yang akan mendampingi, melindungi ya notarisnya, bukan Majelis Kehormatan. Kalau kita notaris dipanggil, kita minta perlindungan MKN, Majelis Kehormatan, juga organisasi, ya, organisasi bagian perlindungan dan pengayoman, ya. Tapi kalau saksi akta itu tidak, ya, saksi akta tidak dilindungi oleh Majelis Kehormatan. Ini sebagai tambahan saja ya, untuk berkaitan dengan akta, ya.